Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Fraditya Karyadi. Saya dari Fakultas FTKI Ilmu Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya dalam tugas 3 dan tugas 5. Dalam tugas 3 ini berisikan tentang implementasi TIK dalam bidang bisnis e-commerce. Pertama, pengguna platform e-commerce. Platform e-commerce seperti Amazon, eBay, dan Shopify menggunakan TIK untuk mengelola dan menyediakan layanan pembelian dan penjualan secara online. Penggunaan sistem pembayaran online seperti PayPal, Stripe menggunakan TIK untuk memproses transaksi pembayaran secara aman dan efisien. Lalu dapat kita lihat juga dalam penerapannya, penggunaan sistem pengiriman seperti perusahaan e-commerce seperti Amazon, Alibaba menggunakan TIK untuk mengelola dan mengirimkan pesanan ke pelanggan dengan menggunakan sistem pengiriman otomatis. Penggunaan sistem pemasaran yaitu terdapat pada perusahaan e-commerce menggunakan TIK untuk mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, termasuk menggunakan iklan online dan email marketing. Lalu berikutnya, implementasi TIK dalam bidang robotik. Penggunaan robotik otomatis. Banyak industri menggunakan robot otomatis yang dikendalikan oleh TIK untuk mengelola proses produksi seperti pemotongan, pengecoran, dan pemasangan. Penggunaan sistem pengendalian. Yang kedua, sistem pengendalian TIK dan dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kerja robot serta memantau kondisi dan performa robot secara real time. Lalu sini ada penggunaan sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan TIK dapat digunakan untuk memantau kondisi robot dan memberikan laporan tentang masalah yang mungkin terjadi, sehingga perawatan dan perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu. Penggunaan sistem visualisasi. Sistem visualisasi TIK dapat digunakan untuk membantu operator dan teknisi mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi pada robot. Dampak positif dalam bidang e-commerce dan robotik sebagai berikut. Penggunaan TIK dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri dan memungkinkan proses produksi yang lebih cepat dan akurat. Peningkatan kualitas. Penggunaan TIK dapat meningkatkan kualitas produk dengan membantu mengontrol dan mengelola kualitas bahan baku dan produksi jadi secara lebih efisien. Peningkatan dalam sektor keuntungan. Penggunaan TIK dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya. Lalu peningkatan fleksibilitas. Penggunaan TIK dapat meningkatkan fleksibilitas industri dengan memungkinkan perubahan cepat dan mudah dalam proses produksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu dampak negatif dari TIK bidang e-commerce dan robotik ialah penggantian tenaga kerja. Penggunaan TIK dapat menyebabkan penggantian tenaga kerja manusia dengan robot yang dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang sedia. Untuk poin yang pertama, sepertinya sudah mulai kita merasakan ya, banyak bidang pekerjaan atau skill yang dapat digantikan oleh robotik seperti pemakingan, pelabelan, pembungkusan, seperti itu. Lalu kita beranjak ke poin kedua, yaitu ketidaksetaraan. Penggunaan TIK dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi dengan mengurangi jumlah pekerja yang tersedia untuk pekerja dengan keterampilan yang lebih rendah. Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu ketidakpastian. Penggunaan TIK dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pekerja karena tidak semua pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan teknologi baru. Ya, ini seperti SDM ya. Beberapa SDM kita itu kurang belajar atau pengetahuan tentang teknologi yang ada atau yang hadir. Jadi biasanya ketertinggalan update terhadap teknologi yang ada. Jadi faktor itu dapat merugikan bagi SDM tersebut. Lalu kita beranjak ke masalah berikutnya, yaitu masalah keamanan. Penggunaan TIK dapat meningkatkan risiko masalah keamanan seperti kebocoran data atau serangan cyber. Ya, dapat kita ketahui sebelumnya kita pernah juga
banyak kasus seperti kebocoran data, lalu diperjualbelikan data kita dan disalahgunakan pada pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Lalu apa aja sih upaya mengatasi dampak negatif dalam bidang e-commerce dan robotik dalam bidang PIK ini? Satu, itu pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja mengenai teknologi terbaru dapat membantu mereka memperoleh keterampilan diperlukan untuk bekerja dengan teknologi baru. Nah, ini ada di poin sebelumnya ya, yang kelemahan SDM, beberapa SDM yang tidak update teknologi. Jadi memang upaya harus mengatasinya adalah menerapkan pelatihan dan pendidikan. Lalu poin kedua, diversifikasi industri. Mendiversifikasi industri dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis teknologi sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan teknologi. Jadi diversifikasi ini maksudnya itu seperti pembagian ya, di pembagian industri. Jadi tidak hanya dalam satu jenis, jadi dibagi beberapa jenis. Lalu poin ketiga, penggunaan robot terkontrol. Penggunaan robot terkontrol dapat membantu mengurangi risiko penggantian pekerja dengan robot. Poin keempat, perlindungan hak pekerja. Memastikan bahwa hak pekerja diakui dan dilindungi dapat membantu mengurangi dampak negatif TIK pada pekerja. Lalu penggunaan standar keamanan. Menetapkan dan mematuhi standar keamanan yang tinggi dapat membantu mengurangi risiko masalah keamanan seperti kebocoran data atau serangan cyber. Lalu poin keenam, sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif TIK dapat membantu masyarakat dan pembuat kebijakan memahami dan mengatasi masalah tersebut. Selesai. Baik, untuk yang pertama dari presentasi tugas ketiga saya sudah selesai. Mari kita beranjak ke presentasi kedua, yaitu di tugas kelima. Tugas kelima ini tentang hukum dan pemerintahan, memahami cybercrime dan cara menanggulanginya. Baik, pertama itu apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah setiap tindakan yang melanggar hukum yang melibatkan teknologi informasi seperti internet, jaringan, sistem komputer, dan perangkat lainnya. Ini termasuk pencurian identitas digital, penipuan, pencabulan privasi, penyebaran malware, dan lainnya. Apa aja sih hukum yang mengatur dari cybercrime itu sendiri? Jadi ada hukum yang mengatur untuk masalah cybercrime tersebut, yaitu adalah tertuang dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika. Undang-undang ini mengatur tentang kejahatan yang terjadi melalui jaringan komputer dan teknologi informasi. Undang-undang ini melarang segala bentuk penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, termasuk pemalsuan data, penyebaran informasi berbahaya, pencurian data dan identitas, serta menciptakan ancaman keamanan nasional. Apa saja sih jenis-jenis kejahatan dari cybercrime itu? Di sini saya sudah merangkum beberapa jenis kejahatan di cybercrime, yaitu ada 10 di sini saya rangkum, yaitu pertama itu ada pencurian data, kedua ada pencurian identitas, ketiga ada penipuan online, 4 penyebaran malware, 5 spamming, 6 mengganggu jaringan, 7 pencurian konten, 8 penyalahgunaan akses, 9 pencurian uang, dan 10 serangan DDoS. Setelah kita membahas permasalahan dari cybercrime tersebut, terus apa saja hukum yang melindunginya, nah untuk kali ini kita akan membahas tentang solusi. Apa saja sih solusi untuk mengatasi cybercrime ini? Jadi poin pertama itu pelajari dan pahami hak-hak dan kewajiban di dunia maya. Kedua, gunakan teknologi yang aman seperti enkripsi data dan autentikasi 2 faktor. Ketiga, pastikan bahwa semua sistem komputer dan jaring Anda aman. Keempat, gunakan teknologi pemantauan jaringan dan pemantauan penggunaan. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan keselamatan jaringan dan sosial media. Selalu memantau aktivitas online Anda dan orang lain. Berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik. Jangan berbagi informasi pribadi atau rahasia dengan siapapun. Laporkan kejahatan cybercrime kepada polisi jika Anda menjadi korban. Sekian presentasi tugas 3 dan tugas 5 saya untuk kebutuhan UAS. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.